Selamat datang di Padepokan Witasem, blog yang bertema khusus kisah petualangan dan aksi dengan latar belakang kerajaan di Tanah Jawa. Pada kesempatan ini, Anda sedang mendengarkan adalah novel silat kolosal yang berjudul Penaklukan Panarukan. Di dalam novel ini, dikisahkan mengenai rencana Sultan Trenggana yang ingin membuat kampanye militer ke wilayah timur Pulau Jawa hingga pertempuran besar-besaran di atas perairan Laut Jawa, termasuk pula pernak-pernik kisah imajiner yang dikembangkan dari gagasan besar tersebut. Selamat menikmati dan berbahagialah. Rahayu. Gagak Panji tertawa geli dalam hati mendengar Ki Bajang Saloka berkata-kata. Tetapi dia dapat melihat kebenaran di balik ucapan pemimpin penyamun itu. Ki Bajang Saloka, tegur Gagak Panji. Dia bergeser maju selangkah lalu katanya lagi, kau akan meneruskan perkelahian ini atau akan meninggalkan kami semua? Aku menunggu jawaban tegas darimu, bukan debat tiada ujung. Wajah Ki Bajang Saloka menjadi merah karena marah dan malu. Kemudian dia memutar tubuh sambil berkata, ingatlah oleh kalian pada hari ini. Aku akan kembali menjadikan Lasem seperti bara. Beberapa prajurit bergerak akan menyerang, namun Gagak Panji melambaikan tangan meminta mereka membiarkan Ki Bajang Saloka pergi meninggalkan mereka. Dengan raut wajah kebingungan, mereka menuruti perintah Gagak Panji. Kemudian Ki Lurah bertanya, maafkan saya, Ki Rangga. Bagaimana Ki Rangga melepasnya pergi, supaya dia dapat mengatakan kejadian hari ini pada orang yang lebih tinggi darinya. Dan supaya mereka tahu jika Lasem tidak berdiri sendiri. Dia tentu mendengar bahwa aku adalah Rangga dari Jipang. Satu dua gebrakan yang aku lakukan tentu akan membawa kesan yang berbeda baginya, jelas Gagak Panji. Kemudian dia meminta mereka supaya cepat merawat yang terluka lalu mengusulkan pada Ki Lurah agar segera kembali ke Lasem. Dengan membawa beberapa orang yang terluka termasuk kawanan Ki Bajang, saya kira kita akan tiba di seberang hutan pada malam hari, kata Ki Lurah. Saya kira lebih aman kita bermalam di tempat ini, Ki Rangga. Sedikit tempat persembunyian tentu dapat menolong kita dibandingkan jika kita berjalan melewati hutan. Kelompok mereka mempunyai pemukiman yang tidak jauh dari tempat ini. Hanya satu kebetulan saja kami bertempur melawan mereka di tempat lapang ini. Kemudian Ki Lurah menceritakan awal mula terjadinya pertemuan kelompok yang dipimpinnya dengan kawanan Ki Bajang Saloka. Gagak Panji menarik napas panjang, lantas berkata, baiklah, kita bermalam di sini. Mereka akhirnya menyebar di tanah yang tidak begitu lapang. Tugas pun dibagi untuk mereka. Beberapa prajurit mendapat tugas dari pemimpin kelompoknya untuk mengobati temannya yang terluka. Sebagian bertugas menguburkan prajurit yang gugur, kemudian merawat mayat-mayat anak buah Ki Bajang Saloka. Sementara beberapa lainnya memasuki hutan untuk berburu kelinci atau binatang yang dapat dimakan malam nanti. Setelah beberapa lama, mereka berkumpul. Dalam keadaan itu, Gagak Panji duduk bergabung di deretan prajurit berpangkat rendah. Dia menolak duduk berdampingan dengan lurah prajurit. Silahkan Ki Rangga untuk memberi perintah dan pesan pada kami semua, karena Ki Rangga adalah prajurit tertinggi dalam kelompok ini sekalipun Ki Rangga bukan prajurit Lasem. Berkata lurah prajurit, tidak, Ki Lurah Songgomurti. Sekalipun aku mengenakan pakaian prajurit Jipang, namun aku dalam keadaan bebas tugas, jawab Gagak Panji. Apakah Ki Rangga dalam tugas sandi atau penyamaran? Tanya Ki Lurah Sanggamurti. Gagak Panji tertawa kecil lalu katanya, Ki Lurah, dengan pakaian yang jelas menunjukkan aku adalah prajurit sudah tentu aku tidak berada dalam tugas-tugas yang kau sebutkan. Namun aku mengenakan pakaian ini agar tidak terjadi salah paham di setiap wilayah yang akan aku lewati. Sementara Tuban masih beberapa hari perjalanan lagi. Ki Lurah Songgomurti pun tertawa lega karena menyadari bahwa keadaan di sekitar Lasem hingga Tuban seperti bara dalam sekam. Setidaknya, menurut pikiran Ki Songgomurti, Gagak Panji tidak akan mengalami kesulitan melewati setiap gardu penjagaan yang ada di setiap batas kademangan-kademangan di wilayah Lasem. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk duduk melingkar dan mulai memberikan pesan dan arahan yang diperlukan untuk melewati malam di hutan yang termasuk dalam kekuasaan para penyamun. Matahari begitu bulat terlihat dan berwarna merah membara saat kelompok prajurit Lasem duduk melingkar. Gagak Panji mengangguk-angguk kecil mendengar perintah Ki Songgomurti pada anak buahnya agar tidak menyalakan api. Dia menyetujui gagasan itu karena Ki Bajang Saloka dapat menyerang mereka setiap saat.
Gelap perlahan menggerayangi lereng Argapura, langit menuju kelam dan angin bertiup kencang. Sesekali terlihat petir menyambar di angkasa namun hujan tak juga kunjung membasahi tanah. Ki Lurah Songgomurti, yang duduk berdekatan dengan Gagak Panji, sedang dirundung keraguan. Sebenarnya dia ingin bertanya beberapa persoalan, tetapi dia masih belum yakin dengan Gagak Panji, yang boleh jadi berada di pihak yang berlawanan dengannya. Berulang-ulang dia menghela napas, dan Gagak Panji bukannya tidak mengetahui suasana yang dialami Ki Songgomurti tetapi dia memilih untuk berdiam diri. Dalam kesempatan itu, akhirnya Ki Lurah Songgomurti memberanikan diri bertanya, "Ki Rangga, apakah Anda akan singgah menemui Adipati Lasem?" "Aku tidak mempunyai rencana untuk bertemu dengannya," jawab Gagak Panji pendek. Ki Songgomurti merasa sudah tidak dapat menemukan jalan lain untuk berbicara banyak hal dengan Gagak Panji. Kemudian dia melarutkan perasaannya mengikuti malam. Tiba-tiba Gagak Panji berkata, "Tetapi aku akan menemui Ki Tumenggung Badra Lodaya. Tentu saja aku akan mengatakan padanya bahwa aku telah bertempur bersama anak buahnya yang gagah berani di medan pertempuran." Ki Lurah Songgomurti menganggukkan kepala dan sedikit merasa longgar dalam dadanya. Ternyata orang yang sedang berbicara dengannya itu agaknya mengenal pemimpin mereka. Namun dia masih menjaga diri dari yang ingin ditanyakan. Dia berdesis dalam hati, setidaknya malam ini keselamatan anak buahku lebih terjaga. Aku harus berterima kasih padanya untuk itu. Ki Rangga, aku berterima kasih atas bantuan yang Ki Rangga berikan pada kami saat menghadapi kelompok Ki Bajang Saloka. Jika Ki Rangga tidak segera turun tangan, tentu akan jatuh korban yang lebih banyak di pihak kami, kata Ki Lurah Songgomurti merendah. "Ah, lupakanlah. Aku hanya melakukan apa yang sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang prajurit. Terlebih kalian semua adalah orang baik, jadi aku kira sudah seharusnya memberi bantuan sebatas yang dapat aku lakukan untuk kalian," desak Gagak Panji. Mendengar ucapan Gagak Panji, Ki Songgomurti mengangguk-anggukkan kepala. Kemudian ia meminta diri untuk mengatur para prajuritnya untuk berjaga dan juga mempersilahkan Gagak Panji untuk mengambil istirahat terlebih dahulu. "Silahkan Ki Lurah, aku beristirahat di tempat ini, kita bergantian mengawasi keadaan," ucap Gagak Panji setelah Ki Lurah Songgomurti menyampaikan maksudnya. Sepeninggal lurah prajurit, Gagak Panji merebahkan tubuh di atas rumput dan mencoba memejamkan mata. Malam semakin pekat dan cahaya petir sesekali menerangi keadaan sekitar tempat mereka bermalam. Disinilah pemberhentian kita untuk sementara. Anda dapat menikmati kelanjutan kisah penaklukan Panarukan pada saluran khusus ini.